Sobat Mania, saya Denny Nadalung. Oke, kita akan review real lagi. Kali ini ada Maxell Armoury. Jadi Maxell ini high end-nya overhead. Kalau disandingkan dengan Jigging Master, kemudian SOM, SAL 3, Osea Jigger, maka Maxell Armoury ini adalah salah satu line up high end yang mungkin bisa Anda jadikan pilihan seperti itu. Nah, kalau yang dulu pernah saya review itu Maxell Ridge ya. Maxell Ridge lebih besar daripada ini. Kemudian dia tidak ada level wind-nya. Nah, kalau yang Armoury ini dia ada level windernya. Level winder ini teman-teman pasti sudah tahu fungsinya untuk apa. Jadi dia akan mengatur tali ketika dilakukan penggulungan tali seperti itu. Ketika dilakukan penggulungan tali, maka dia level winder ini akan menyusun tali ke arah kanan dan kiri secara merata. Nah, untuk level winder sendiri itu ada dua tipe, ada yang synchronize, ada yang non synchronize seperti itu. Kalau synchronize itu dia lebih bagus karena ketika si spool ini berputar dalam posisi free, jadi tali ini keluar, si level winder ini dia mengikuti arah tumpukan tali. Nah, ini berguna apabila saat saat posisi menggulung, jadi posisi gulungan tali itu selalu sesuai dia ketika drag main. Ini contohnya gini. Ntar saya contohkan dikit. Jadi ketika strike, nah ketika strike kemungkinan arah daripada lari ikan itu bisa ke kanan, bisa ke kiri seperti ini. Jadi fungsinya level wind synchronize, dia mengikuti. Beda kalau tidak synchronize, jadi si level wind ini tetap posisi di kiri aja. Jadi dia bisa lari ke kanan, maka dia si level wind ini bisa ketarik dia. Nanti menyebabkan main shaftnya terganggu. Terlebih lagi kalau main shaft ini worm shaft maksud saya, terlebih lagi kalau worm shaftnya ini tidak didukung oleh performa yang bagus di roller bearing kanan kirinya. Misalnya salah satu macet nih, nah di sana dia akan bermasalah. Nah, ini Maxell Armoury ini servisan punyanya Beli Aris. Beli Aris ini orang Bali karena ada tridatunya nih. Oke, ada benang tridatu sama seperti gelang saya, ada benang tridatu. Dan ini ketika dinaikkan tensionnya, ini putarannya jadi berat. Kemungkinan bearingnya ada yang mati. Sekarang kita akan cek. Nah, kalau untuk Maxell Armoury sendiri, ini ada istilah Karman. Karman sistemnya saya kurang tahu apakah ada semacam pembatas di setiap perubahan tension. Nah, kayak gini. Nah, di sini berhenti, kemudian di sini juga berhenti. Kemudian di sini juga berhenti. Jadi kayak ada 3 level ya. 1, 2, 3. Nah, sebenarnya saya rasa Karman ini adalah sebuah sebutan saja, bukan sebuah sesuatu yang spesial, karena hal seperti ini juga berlaku di overhead pada umumnya. Di overhead pada umumnya pasti ada dia. Ini DND. Jadi pasti ada. Cuman ini kan satu aja dia, satu penghentian aja. Jadi berhenti di sini. Nah, berhenti dia. Berhenti sini. Tak. Nah, nanti di sini fullnya. Kalau di sini tadi ada 3 dia dan ini tidak ada istilah sebutan apa-apa, tidak perlu diisi sebutan. Tapi kalau di sini disebutkan Karman system, kemungkinan itu. Apakah Karman system itu hal yang berbeda lagi? Nanti silahkan ditanyakan di Maxellnya, karena saya juga belum paham tentang istilah-istilah yang ada di Maxell. Sedangkan kalau pada fungsinya yang namanya tuas drag yaitu sama. Dari free, medium, strike, kemudian full. Nah, ini ada 4 fase dia, dari free, medium, strike, dan full kayak gitu. Oke, sekarang saya akan buka dari sini dulu.
Kalau dari fungsi, kemudian sistem kerja, mekanisme mesinnya, saya pastikan sama dengan overhead pada umumnya. Jadi saya akan review secara singkat saja, dimana kalau Maxell Armory ini dia adalah overhead yang ada level windernya seperti itu. Cuman Maxell Armory ini dia harganya cukup mahal tadi. Sempat saya cek sekilas di toko online, itu harganya tembus di atas 10 juta gitu. Jadi saya pengen tahu barang 10 juta dalamnya itu seperti apa. Kalau saya lihat dari komponen dalamnya nggak jauh beda dengan real overhead pada umumnya. Jadi saya juga kurang paham. Di sini saya akan coba cari. Di sini ada ini Maxell Armory. Maxell Armory. Nah ini yang warna hitam ya. Warna hitam tuh yang ini berarti, ya kan? Ini handle-nya sama kan dengan yang ini. Nah ini harganya ada yang 15, 13, 12, 14, 15 gitu. Jadi saya kurang paham juga. Kemudian kalau di toko online misalnya, kalau di Shopee, Maxell Armory, nggak ada sih. Kalau Tokopedia, atau nggak usah lah. Jadi kemungkinan harga di Indonesia saya juga belum tahu. Tapi kalau harganya sampai belasan juta begitu, ya ini adalah sebuah harga yang tidak masuk akal gitu. Apakah dia menggunakan bahan yang berbeda, bukan daripada aluminium? Saya juga kurang paham, karena dia tampilannya kayak beda nih, semacam di cat begitu. Di cat apa di airbrush ini? Apa memang komponen ininya beda? Bisa jadi. Tapi kalau dari basic konfigurasi saya pastikan sama. Nggak ada beda-beda ini. Nah, seperti ini. Ya kan, disupport oleh 2 idle gear, bahan kuningan. Ya udah, OH biasa pun juga bakal begini. Terus kita masuk ke bagian sini. Nah, seperti ini. Oke, seperti yang saya bahas tadi, ada 3 fase penempatan ini si tuas ini. Jadi ketika ini di maju mundurkan, maka tuas 2 ini yang kayak salib ini dia akan menempati posisinya. Jadi dia hanya main di sini aja. Main di sini. Nah, kayak gini. Dengan disebut Karman sistem tadi itu. Padahal adalah sesuatu yang simple, tinggal mainin ininya aja. Yang punya ini tadi, yang punya ini di bagian sininya seandainya dibikinkan yang seperti ini juga bisa menjadi 4 fase dia. Kalau ini kan 3 aja, free, strike, full gitu. Kalau yang tadi itu 4 ya. Jadi yang dinamakan Karman, mohon dibantu saya kalau salah menerka daripada istilah tersebut. Nah ini, oke, ada clicker. Clickernya ditempatkan di bagian disk seperti ini. Ada clicker, kemudian
Oke, ada pin di sini. Jadi dia tidak sedikit berbeda dengan OH yang ada. Jadi ketika ini dilepas, dia tidak bisa langsung dilepas ini. Oke, sekarang kita akan buka asnya. Jadi di Maxell ini dia ada pin 2 sisi. Yang bisa dibuka adalah yang bagian bawahnya. Nah, kayak gini. Ya, kayak gini. Apakah Karman itu istilah daripada penambahan pin ini? Saya juga kurang paham. Karena kalau di Maxell Armoury berarti dia sistemnya dia akan fix, tidak akan pernah bergerak-gerak lagi. Jadi benar-benar ditahan oleh pin. Beda dengan yang konvensional biasa, kemungkinan lepasnya itu ada karena dia ditahan oleh E-clip. Di Jigging Master, di Maxell Rage, di OH-OH kelas menengah seperti Maguro Deep Egg, kemudian Emissary, Jigging Monster, DND itu semua pakai clip. E-clip yang di double ganda. Kalau zaman-zaman dulu E-clipnya hanya satu. Belakangan ini sering saya lihat E-clipnya ganda. Nah, sedangkan kalau si Maxell Armoury ini sistemnya lebih bagus lagi. Jadi main shaft ini tidak akan gampang lepas-lepas lagi karena ditahan oleh 2 sisi pin. Pin yang kecil permanen, kemudian pin yang besar di bagian bawah. Jadi ini adalah nilai plus di dalamnya. Seperti itu. Oke, selanjutnya drag washer. Saya rasa sama. Untuk drag washer sama. Dan untuk bearing ini ada tambahan semacam pengaman heksagonal clip. Jadi bearing tidak akan bergeser-geser lagi. Sebenarnya hal ini bisa diterapkan di reel-reel yang lainnya. Kayak gitu. Nah, seperti ini teman-teman. Oke, ini ada bantalan clicker, kemudian ada hexagonal clip, ada landasan bearing di bagian tengah. Jadi ketika ada tekanan ekstrim daripada tension dragnya, yang ada penambahan 4 proses fase daripada posisi drag. Jadi si bearing ini akan tetap aman pada posisinya dia. Dia tidak akan bergeser-geser dengan mudah. Cuman yang namanya OH biasanya bearingnya ini akan sangat terbuka posisi bearingnya, sehingga dia bisa saja jadi akan mati dia kalau kena air laut seperti itu. Oke, ini kap penutupnya. Kemungkinan bisa saja ini yang mati. Ini mati dia. Bearingnya mati. Maka dari itu ketika tuasnya dikencangkan, maka putarannya dia akan menjadi berat. Seperti ini. Oke. Ini nanti diganti saja. Sekarang kita lanjut ke arah one way atau clutch-nya.
Oke, bahan gear di sini stainless steel. Bahan gear stainless steel dengan as gearnya terpisah. Nah, kalau as gear terpisah, biasanya untuk OH ukuran besar, dia akan ada jeda. Dia akan jeda ketika dilakukan pemutaran. Jadi ada seperti sesuatu yang mengikuti. Nah, di reel besar biasanya kayak jigging master, maxell, size besar. Jadi ketika diputar, ada sesuatu yang menendang. Itu disebabkan oleh daripada berat spool dengan kombinasi ini yang ada jedanya. Begini, ada sesuatu yang ngikutin dia, kayak ada space yang mengikuti kayak gitu. Sedangkan kalau dari one way, ini justru saya melihat one way-nya di Andy Hilos di sini. Oke, jadi inilah dia Maxell Armory. Secara keseluruhan, tentunya ini sudah sangat sesuai apabila untuk sebuah reel overhead dengan tambahan idle gear seperti ini. Tambahan idle gear, di setiap aspek penempatan bearing ditempatkan pengaman heksagonal. Kemudian pengaman bearing dengan main shaft itu diikat oleh 2 pin stainless steel. Terus ini T-bar handle-nya menggunakan menggunakan cock ini. Apakah ini EVA yang dalam model cock atau memang benar-benar cock? Nah, itu saya kurang tahu. Agak sulit membedakan, tapi apabila ini benar-benar pakai misalnya Italian cock, itu mungkin saja ininya juga mahal gitu. Jadi kesan daripada mewahnya itu ada. Nah, sedangkan di sini selah untuk membuka tidak ada, karena biasanya kalau di OH pada umumnya di sini ada kotak, jadi ini ditahan bisa diputar. Kalau ini tidak ada selah, jadi saya hanya bisa membukanya seperti ini. Kemudian ada clicker di sini, ada tambahan. Plus ada sistem ini yang dibuat 4 fase. Sisanya sama. Jadi apabila ini harganya sesuai dengan yang di iklan yang yang sesuai di website yang di sini, di Google saya cari yang harganya sampai tadi 12 jutaan misalnya, itu harganya saya rasa ngaco gitu, terlalu mahal untuk itu. Anggaplah Maxell Armory di sini harganya sampai 13 juta, lo beli apa 13 juta dapat begini gitu. Kalaupun bahan daripada bodinya ini spesialnya harus apa? Harus jelas dia. Karena yang saya lihat di sini tetap saja seperti aluminium pada umumnya, dia berat juga. Kemungkinan ini aluminium ya, sama seperti Maxell Reed, seperti Jigging Master kayak gini dia aluminiumnya. Jadi secara keseluruhan saya rasa ini sama dengan overhead pada umumnya, tetapi masih ada sedikit modifikasi kepada arah detail yang ada di konfigurasinya, seperti yang saya sebutkan barusan. Ini misalnya, terus ini, terus penempatan pengaman heksagonal, udah gitu aja tanpa nambahan clicker di sini. Jadi kayak ada detail-detailnya, tapi hanya detail seperti itu dihargai 11 juta. Lebih baik saya beli Osea Jigger aja, dapat 2 itu, kayak gitu. Jadi terlalu mahal. Tapi kalau harga aslinya dia di angka 6 juta, 5 juta, maka ini juga sesuatu yang bisa menjadi pilihan utama. Dia komponennya bagus dan detail, sudah standar, kemudian sesuai dengan level high-end-nya. Kalau di atas 10 juta, anggaplah seperti SOM gitu, dia yang dibeli itu sudah bukan lagi sisi fungsi realnya, tapi lebih ke FOMO harga dan kepuasan. Karena terkadang kepuasan daripada pembelian real itu bukan untuk dari sisi kualitas saja, dari sisi kepuasan batin juga mungkin itu bisa dipertimbangkan kayak gitu. Misalnya saya beli SOM nih harga 25 juta gitu, SOM Blue Heaven misalnya, ini 22 juta gitu. Jadi apa yang saya cari di sini kecuali
ada sesuatu yang spesial, misalnya bahannya titanium kayak apa kayak, kalau bahannya masih aluminium grade yang paling utama misalnya, ya sudah, saya nggak dapat apa-apa. Yang saya dapat hanya kepuasan batin saja. Merasa keren nih, beli SOM 29 juta gitu misalnya. Sedangkan di dalamnya konfigurasinya masih secara global itu sama, hanya sedikit penambahan kecil di dalamnya dengan sistem penyebutan yang tidak familiar, misalnya Galaxy apa, misalnya Android, misalnya ini tadi Karman, misalnya apa gitu. Jadi membuat sesuatu kata yang membuat kita menjadi wah ini beda nih, padahal sebenarnya dalamnya sama aja kayak gitu. Oke, saya Deddy Nakdalung, 2 jempol untuk Anda semua. Mancing mania semakin mantap.